Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan saya pada hari ini tanggal 23 Agustus 2020 adalah berjudul kesetiaan kepada Kristus dalam Gereja Katolik. Sebelumnya, salam sehat, jangan lupa bahagia. Saudari-saudara, ada dua hal penting dari bacaan Injil hari ini untuk pantas kita renungkan. Pertama, jawaban Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Kedua, bahwa Yesus menyerahkan pengajarannya kepada para rasul dan mengangkat Petrus menjadi koordinator para rasul. Saudara-saudara, kita tahu Yesus itu hebat dan baik. Baiknya dan hebatnya Yesus di atas rata-rata manusia biasa. Orang hebat di atas rata-rata banyak. Orang baik di atas rata-rata banyak. Tetapi orang hebat dan baik di atas rata-rata hanya satu ini. Mengapa dia disebut hebat? Ada 5 alasan. 1. Dia mampu mengadakan berbagai macam mukjizat. Mengadakan dari yang tiada menjadi ada, air menjadi anggur, tidak ada roti menjadi ada roti. Dan banyak mukjizat lain lagi yang hebat. Dan yang hebat lagi ialah ia membangkitkan orang mati yang sudah 4 hari. Namanya Lazarus. Belum ada manusia di dunia ini yang mampu melakukan semacam itu. Alasan kedua, dia sendiri bangkit dari antara orang mati. Saksinya ada. 3, dia naik ke surga. Ada saksinya. 4, dia menjadi hakim pada pengadilan terakhir. Pada Matius 25. 5, dia itu manusia lebih. Maka dibilang Allah kok kelihatan, dibilang manusia kok lebih. Ya, dia Allah manusia. Mengapa dia disebut baik? Ada 9 alasan yang saya daftar. Pertama, dia mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Markus 22 ayat 29. Semua orang yang menyembah Allah yang Esa adalah saudara. 2, dia memikirkan kelangsungan hidup alam raya ciptaan Allah ini dengan segala isinya. Dan dia berhadapan dengan orang-orang yang mengajarkan manusia untuk saling bermusuhan, yang berarti mengancam kelangsungan hidup manusia. Ketiga, dia mengajarkan dan melaksanakan
mengajarkan banyak, tapi yang melaksanakan hukum kasih. Tidak mengajari orang untuk bermusuhan satu dengan yang lain. Tidak ngajani orang untuk jelek-jelekan orang lain dan membenci orang lain. Malah mengajak orang lain untuk bersaudara. Alasan keempat, dia mengampuni orang yang menganiaya dan memusuhinya. 5. Dia itu jujur sehingga bisa dipercaya. 6. Dia tidak memperkaya dirinya sendiri. Dia mati dengan segala kemiskinannya. 7. Dia berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. 8. Dia menyediakan tempat bagi kita kalau kita sudah mati. Yohanes 14 ayat 2. Pada waktu kita ajal dia akan menjemput kita. Itulah 9 alasan. Maka pantaslah dia ini diberi gelar Kristus, Mesias Sang Penyelamat dunia. Saudara-saudara, Yesus ini mempunyai para rasul dan meneruskan ajarannya. Rasul ini mempunyai murid dan jemaat. Rasul-rasul inilah yang kemudian digantikan oleh uskup. Salah satu uskup diterima sebagai ketua atau koordinator representasi para uskup primus inter pares, yaitu uskup Roma yang namanya Petrus. Dan itu mendapat pengesahan atau mendapat mandat dari Yesus sendiri. Petrus adalah uskup Roma yang digantikan sekarang ini oleh para paus. Jadi Gereja Katolik Roma yang sekarang ini yang menerima kita sebagai anggota-anggotanya adalah Gereja Katolik di bawah koordinasinya Petrus yang digantikan oleh para paus. Harus diakui bahwa tidak semua uskup menerima otoritas paus sebagai yang utama, yaitu gereja-gereja Katolik Ortodoks. Rupanya Yesus mengizinkan gerejanya terbeda-bedakan asal masih dalam satu kesatuan dengan Yesus Kristus Sang Mesias. Maka kalau Anda ditanya mengapa ikut gereja Katolik, ya karena memang tugas perutusan Yesus itu diberikan pada para rasul dan menunjuk Petrus menjadi ketuanya. Dan paus itu kemudian menjadi pengganti Petrus sampai sekarang. Umurnya sudah 2020, tetap solid, tidak eker-ekeran, bahkan terus-menerus menggalang persaudaraan berdasarkan kasih. Maka saudara-saudara, tetaplah setia kepada Yesus Kristus melalui gereja Katolik. Anda berada di jalur yang benar mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.